Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rify Putra Mardika dengan NIM 23108172100023. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai sebuah review dari video edukasi dari channel Simply Learn, yang dimana ini berjudul Machine Learning, What is Machine Learning? Nah, di mana video ini menjelaskan secara singkat bagaimana sih manusia bisa melatih mesin untuk belajar dari data-data yang ada di masa lalu atau data eksternal, itu bisa diolah dan dilakukan untuk mengerjakan suatu tugas-tugas yang cerdas dengan kecepatan yang sangat tinggi, sangat cepat jika dibandingkan dengan manusia. Nah, untuk videonya akan saya taruh di bawah sini, di caption ya. Lalu untuk video ini mungkin saya ringkas saja ya, dimana di video ini menjelaskan tiga kategori utama dari machine learning, yang dimana ini ada yang pertama supervised learning, yang dimana supervised learning ini menggunakan data berlabel. Misalnya pada contoh di video tersebut ini ada tiga mata uang, 3 koin, yang dimana machine learning ini akan menentukan mata uang koin itu berdasarkan beratnya, yang dimana mesin ini sudah tahu bahwa koin, misalnya pada video tersebut, jika koin tersebut adalah memiliki berat sebesar 3 gram, maka mata uang tersebut adalah 1 rupiah. Lalu untuk unsupervised learning ini menggunakan pola pada data yang tanpa tabel. Misalnya pada contohnya di video ini, yaitu menggunakan pemain kriket sebagai pemukul dan juga pelempar. Nah, kita dapat mengetahui pola tersebut dengan cara rasio skor, yang dimana pemukul skornya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelempar. Lalu yang ketiga ini ada reinforcement learning, yang dimana ini belajar melalui feedback atau umpan balik, yang dimana mesin dapat memperbaiki kesalahannya, seperti misalnya salah menebak gambar anjing sebagai kucing, atau setelah mendapatkan feedback dari kita sebagai user manusia. Lalu untuk contoh nyatanya terdapat di video tersebut, yaitu analisis mengenai Uber, yang dimana ini ada search pricing di Uber, yang dimana diperlihatkan bagaimana ML itu mengolah data waktu sibuk, misalnya waktu sibuk, ketersediaan pengemudi ataupun arus lalu lintas secara real time ini untuk menentukan harga otomatis, yang dimana ML ini sebenarnya sebagai alat ekonomi pada saat ini. Nah, dari contoh dan juga penjelasan tadi, menurut pendapat saya dengan video ini juga sangat membantu penonton jika kita sudah menyadari bahwa machine learning ini bukan teknologi yang sudah jauh di masa depan, namun sudah ada pada saat ini. Nah, jadi di dalam video yang sudah saya tonton ini, dari yang sudah saya pelajari bahwa video ini juga terlalu mengagung-agungkan atau meninggi-ninggikan bagaimana hasil dan kualitas dari ML, hasil prediksinya yang sangat keren dan lain sebagainya, namun juga tidak membahas terkait kualitas data, yang dimana ini jika data yang dimasukkan maka hasil prediksinya dan hasil outputnya itu bakal ngaco juga. Jadi saran saya sebaiknya penonton diajak untuk belajar juga secara sederhana, misalnya mengamati pola data yang mereka miliki. Misalnya mereka memiliki sebuah data di handphone, yang dimana tujuannya ini supaya machine learning tidak dianggap sebagai keajaiban yang bisa memprediksi sesuatu secara akurat dan benar, tapi kita juga bisa memahami logika yang sebenarnya. Jadi apa sih kaitannya dengan pendidikan SD hingga SMA? Nah, jadi apakah ini urgent? Nah, menurut saya ini sangat urgent karena sebagai penerapannya, misalnya pada saat SMP dan SMA kita memiliki mata pelajaran informatika. Nah, pada mata pelajaran itu bisa kita diajarin Word, Excel, dan juga coding tipis-tipis. Nah, pada mata pelajaran itu kita bisa mengenali materi terkait ML, yang dimana kita bisa menggunakan logika, mengajarkan kepada anak-anak itu logika reinforcement learning, supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berpikir secara logis. Misalnya ngajarin ke anak-anak kalau bikin kesalahan itu wajar, karena itu merupakan sebuah data untuk memperbaiki langkah selanjutnya. Lalu apa sih urgensinya? Kenapa sih harus diterapkan? Nah, di masa depan paham cara terkait algoritma Uber itu bakal jadi kemampuan dasar, yang dimana itu juga sangat penting juga, sebagai misalnya kita ibaratkan dalam kemampuan membaca. Ini supaya penting karena supaya kita itu
tidak menjadi pengguna pasif yang gaptek dan tidak paham teknologi, tapi juga kita kritis dengan teknologi yang biasanya selalu kita pakai dalam sehari-hari. Nah, menurut saya dari video tadi, ini sebagai penutup, menurut saya dari video tadi cukup oke dalam menjelaskan apa sih machine learning itu secara dasar, dan juga sudah dijelaskan tadi 3 kategori, ada supervised, unsupervised, dan juga reinforcement learning. Nah, dari situ juga kita dapat mempelajari gimana sih machine learning ini dalam memprediksi dan lain sebagainya. Mungkin sekilas begitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.